Jadi harus ditulis idenya, walaupun belum bentuk judul nggak apa-apa Bapak Ibu, baru bentuk masalahnya dulu. Kira-kira saya mau ngangkat masalah apa, tentang apa, kompetensi dasar apa, mata pelajaran apa. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan Bu Tuti Rodiah di sesi jam 3 Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan mulai sekarang, banyak yang akan apa ya istilahnya, mohon maaf, gagal gitu ya. Biasanya gitu. Kalau kita tidak memaksa, itu kita akan menunda. Nah, kadang menunda ini nanti akhirnya mundur, gagal gitu. Eman, saran saya segera, ini saya tunggu ya Pak Ibu sambil saya pantau chatnya. Bu Subaidah sudah menulis, ya. Jadi untuk absen, sekali lagi link absen saya ganti dengan pengiriman masalah Bapak Ibu. Pengiriman masalah di kolom chat ini akan saya catat. Mohon dilengkapi nama ya. Contoh Bu Subaidah ini. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling lintas kelas berbasis Microsoft Form di SMKN 1 Singgahan. Ini boleh Bu Subaidah ditambahkan nama ya Bu ya. Nama, karena ini sudah ada instansinya, langsung ditambahkan nama di belakangnya sehingga ini nanti akan kami rekam sebagai absen untuk pertemuan Zoom kali ini. Kalau misalnya Bapak Ibu kok belum punya judul lengkap, boleh hanya masalahnya dulu. Jadi pengen mengangkat masalah apa, ditulis di kolom chat. Nanti akan kami pantau sebagai absen. Kami tunggu ya Bapak Ibu ya, silakan. Ya, silakan.
Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum menemukan ide, tidak harus lengkap ya judulnya. Cukup masalahnya dulu Bapak Ibu. Dari mata pelajaran Bapak Ibu, kira-kira mau mengambil tentang masalah apa yang kita angkat. Misalnya ngajarnya 2 kelas nih. Kelas 10 dan 11 misalnya. Diambil satu jenjang dulu, dipilih kira-kira kelas berapa, tentang apa teorinya. Nah, itu silahkan masalahnya apa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 3 orang yang masuk. Ada 4. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya Bu, terdengar jelas. Oh ya, terima kasih. Silakan baru 4 orang ya yang mengirim. Yang lain kami tunggu. Jadi ini nanti masalah-masalah atau ide-ide dari Bapak Ibu akan kami kirimkan ke narasumber berikutnya Bu Tuti untuk dibedah, minimal nanti ada panduannya ya dari Bu Tuti, dan silakan ditanyakan ketika Bapak Ibu menemui kendala atau masalah saat mau memulai menulis, misalnya dari latar belakangnya bingung atau apa gitu ya. Ya, kami tunggu. Sekali lagi sebagai bentuk absen kedatangan Zoom hari ini, silakan menuliskan ide atau masalah yang diangkat Bapak Ibu untuk jadi judul best practice. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di-unmute, boleh Bu? Bapak, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Lulu Mutamiroh, saya bacakan ya. Masalah keaktifan siswa, bisa Bu? Oke Bu, untuk ini bisa ditambahkan Bu, mungkin siswa kelas berapa, matpelnya apa, karena biar nanti narasumber bisa mengarahkan Bu, sesuai matpel kelas seperti itu. Terima kasih Bu Lulu. Ini sudah ada tambah 1 lagi, sudah 5 orang yang mengirim. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Boleh unmute Bapak Ibu atau boleh bertanya di chat. Ya, walaupun tidak ikut Zoom tapi tetap sama ya. Nanti kehadiran di Telegram hari ini adalah wajib menyerahkan ide atau masalah ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada yang tidak hadir pada kesempatan siang sore ini, maka tetap akan kami minta untuk menyetorkan ide masalah judul yang akan diangkat dalam best practice selama 6 minggu ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Masih kami tunggu Bapak Ibu, silahkan.
Bapak Ibu jangan lupa diberi tambahan nama ya Bapak Ibu ya setelah mengirim ide atau judul best practice. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Diah Mangkurawan. Masalah berat kalau matematika, kira-kira angkat masalah apa ya Bu? Masih blank ya ini. Nanti Bu Diah bisa memilih dulu, kira-kira kelas berapa, KD, kompetensi dasar apa, dan Bu Diah sudah pernah misalnya masalah peluang ya Bu ya, misalnya masalah peluang pernah nggak menggunakan media kartu apa atau mungkin masalah yang lain. Nah, itu nanti coba Bu Diah cari yang panjenengan selain masalah itu juga kira-kira sudah menyiapkan solusinya. Jadi masalah dan solusi itu sudah ada di pikiran. Mulai dari yang sederhana nggak apa-apa Bu. Silakan dicari kelasnya berapa, kelas apa, KD apa, solusinya kira-kira yang terpikir apa. Lebih lanjut nanti akan dibantu oleh Bu Tuti. Begitu ya Bu Diah. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu, ini Bu Diah sudah menambahkan ya, kemarin ada judul tapi belum ada solusi. Pakai YouTube tapi bukan YouTube saya sendiri. Saya pakai kelas 10 Bu. Oke boleh Bu, coba dirinci mungkin kompetisi dasar apa, kemudian solusinya YouTube itu YouTube-nya mungkin nanti bisa dikonsultasikan Bu dengan Bu Tuti. Apakah boleh kalau misalnya pakai YouTube-nya orang lain, link YouTube-nya orang lain sebagai media solusi? Ya itu boleh Bu ditulis dulu nanti sambil menunggu narasumber hadir jam 3 bisa dikonsultasikan langsung. Sementara ide atau masalahnya Bu Diah boleh dirinci dulu, dikirim ke chat, nanti saya tampung, saya kirim ke narasumber. Oke Bapak Ibu, ini baru 7 orang ya sudah mengirim masalah, ide dan judul. Silakan masih kami tunggu Bapak Ibu. Ya, ini Bu Diah sudah mencoba merangkai ya. Nanti boleh Bu sambil ditanyakan terkait YouTube, link YouTube ya. Apakah kalau pakai orang lain, apakah bisa? Boleh gitu ya. Terima kasih. Monggo yang lain kami tunggu. Ya Pak, kami tunggu Pak Ustadi Utama. Loading.
Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Pak Ibu dari Bu Siti Zubaidah. Mohon penjelasan bagian pembahasan. Ya, Bu Zubaidah dan Bapak Ibu guru yang lain, untuk pembahasan itu terdiri dari ini ya Bapak Ibu ya. Bentar saya carikan ya ini. Jadi untuk bab pembahasan ya, ini memang bagian terpenting dari sebuah best practice Bapak Ibu. Pengalaman saya ketika membuat best practice, pembahasan ini akan berupa langkah-langkah ya. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, saya membuat best practice untuk meningkatkan aktivitas siswa, saya menggunakan model pembelajaran quantum learning ya. Jadi untuk pemecahan masalahnya itu menggunakan model pembelajaran quantum learning agar siswa-siswi lebih aktif. Nah, di dalam pembahasan itu akan dijelaskan langkah-langkah solusinya. Jadi quantum learning itu langkah-langkahnya apa saja? Dimulai dari apa quantum learning itu? Misalnya yang pertama, seingat saya quantum learning itu diawali dari apa manfaatnya buat saya, ambak. Apa manfaatnya bagi aku? Jadi seseorang ketika memulai sesuatu dan dia tahu manfaatnya, dia tahu keuntungannya, maka dia akan lebih semangat. Contoh Bapak Ibu, kenapa kita harus naik pangkat Bapak Ibu? Kenapa kita harus jadi PNS misalnya? Kenapa kita harus jadi guru yang profesional? Itu manfaatnya apa? Apa manfaat bagi aku? Ya minimal satu. Ketika kita jadi PNS, insya Allah atau P3K kita lolos gitu ya, maka secara kesejahteraan gaji akan stabil. Tiap bulan insya Allah cukup. Kemudian kalau mau naik pangkat, ya naik pangkat juga kaitannya dengan kesejahteraan gitu ya.
kita akan semakin banyak nerima uang dari pangkat sebelumnya misalnya. Nah, ketika kita sudah termotivasi, tahu manfaatnya, maka kita akan lebih semangat, lebih misalnya orang tuh greget gitu ya. Kalau dulunya males karena nggak tahu, alah paling nggak penting lah ini buat saya. Jadi akhirnya nggak melakukan. Beda dengan orang yang sudah tahu manfaatnya, dia akan semangat. Contoh hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu manfaatnya ikut pelatihan best practice. Buat apa sih saya ikut gitu ya? Apa manfaatnya saya ikut pelatihan best practice? Oh ternyata saya harus bisa membuat best practice. Minimal punya ide. Dan kemudian ide masalah itu saya cari solusinya. Ketika saya mengajar, solusi itu akan membuat anak didik saya atau siswa-siswi saya senang, lebih aktif gitu ya. Nah, itu berarti tahu. Nah, ini quantum learning tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi di awal murid itu diajarkan manfaat belajar materi ini. Contoh kalau pelajaran saya misalnya Psikomdik ya, Bapak Ibu ya. Simulasi dan komunikasi digital tentang editing video. Di awal saya jelasin kenapa kamu harus bisa ngedit video. Karena dari mengedit video ini bisa dapat uang misalnya. Atau dari edit video ini kamu bisa berkreasi. Kamu kirim, kamu upload ke status media ya, media sosial kamu. Orang akan, oh ternyata anak ini bisa ngedit video misalnya. Itu minimal. Jadi edit video itu menarik karena bisa ngekat. Ya. Misal videomu itu ada yang salah, bisa dihapus dengan diedit ya. Atau bisa ditambahi tulisan, bisa ditambahi musik. Nah, itu kan fungsi editing video sehingga anak-anak ketika tahu manfaat belajar editing video mereka akan tertarik. Nah, ini pakai model pembelajaran quantum learning. Jadi di dalam pemecahan masalah itu diuraikan langkah-langkahnya, caranya sesuai dengan solusi kita. Kalau misalnya tadi yang dibuat contoh pengawas TK tadi ya Bapak Ibu ya, beliau menggunakan pendekatan saintifik. Berarti langkah-langkahnya 5M tadi misalnya. Kemudian Damborsi, tadi beliau menggunakan strategi Damborsi dari pendampingan. Oh berarti langkahnya mendampingi dulu. Nah pendampingannya itu bisa dibentuk apa misalnya tadi. Oh ternyata lewat gugus gitu ya, pendampingan gugus. Nah, ini ditulis Bapak Ibu. Langkah-langkah solusi cara ya memecahkan masalah ini ditulis di bab pembahasan. Itu yang awal. Tapi secara panjang nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Bu Tuti ya. Kalau misalnya beliau ini kurang jelas boleh di sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar bersama mengembangkan ide, mengembangkan masalahnya Bapak Ibu sampai siap jadi best practice ya sesuai dengan kerangka. Jadi ada pendahuluan, ada kajian tinjauan pustaka sama pembahasan masalah. Jadi ini nanti yang panitia harapkan di akhir sesi ya Bapak Ibu, 6 minggu ke depan Bapak Ibu mengirimkan 3 hal ini. Ada bab pendahuluan, ada bab kajian pustaka, dan bab pembahasan. Untuk yang ini, bagian awal, kesimpulan, dan penunjang, sementara tidak usah dulu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita fokus di bagian isi untuk pelatihan kali ini. Kalau Bapak Ibu nanti ada kebingungan tentang bagian awal, bagian kesimpulan dan penunjang, boleh ditanyakan juga. Tapi intinya untuk pelatihan best practice kali ini kita fokus ke isi, ya seperti itu Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, ini Bu Sri Rahayu sudah menambahkan ya. Setelah ada solusi, setelah ada masalah ditambahkan solusi. Oke, terima kasih Bu Sri Rahayu. Ini saya copy kembali. Bapak Ibu bisa saling melihat contoh ide atau masalah dan solusi teman-teman untuk mencari inspirasi. Ketika Bapak Ibu masih blank ya, mungkin seperti itu. Kami tunggu ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Bu, boleh bertanya, Bu? Oh ya, Bu. Boleh, Bu. Sebentar, Bu. Saya kecilkan suara musiknya.
Ya. Iya. Silakan, ya. Terima kasih. Ibu, ini kan tadi saya sudah mencatat hal-hal yang penting bahwa di situ dan tentang penjelasan Bu Nur Aini, kalau misalkan kita mau membuat best practice, itu kan harus ada istilahnya dokumentasi wajib ada itu ya. Kemudian misalnya ini kan masa daring itu ya, masa pandemi. Ini bagaimana Bu untuk bukti-bukti lampiran-lampiran itu, misalkan kalau kita membuat best practice untuk kenaikan pangkat itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Jadi kalau dokumen itu kan bukti ya Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu di era daring menggunakan Google Classroom ini Bapak Ibu. Atau menggunakan Telegram, atau menggunakan WhatsApp. Itu di screenshot Bapak Ibu. Bisa di screenshot media yang kita pakai untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Atau yang kedua, bisa selain screenshot, kita bisa menunjukkan video. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, ngajarnya menggunakan handphone ya Bapak Ibu ya. Jadi handphone itu sekarang bisa Bu, kalau handphonenya belum ada rekam ya, rekam video otomatis, boleh Bapak Ibu download di aplikasi Play Store, itu ada Mobizen misalnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah download Mobizen, itu Bapak Ibu bisa merekam aktivitas mengajarnya Bapak Ibu selama daring di handphonenya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini ngasih tugas di WhatsApp atau ngasih tugas di Google Classroom, itu bisa di video atau direkam ya, rekam video ya, biasanya rekam layar ya bahasanya, rekam layar dengan aplikasi tambahan Mobizen misalnya. Atau Bapak Ibu bisa pakai screenshot misalnya, kalau saya ribet nih video, saya pakai screenshot, bisa Bu. Sedangkan video sendiri itu ketika mau kita jadikan dokumentasi, itu bisa kita masukkan ke dalam CD. Jadi nanti kalau misalnya mau maju pangkat, ternyata bukti dokumentasinya berupa video, maka itu bisa dimasukkan ke dalam CD-ROM. Ya, CD compact disc itu kita selipkan di laporan best practice itu semakin bagus itu. Jadi valid bahwa memang kita betul-betul melaksanakan. Mungkin saran saya seperti itu Bu. Bisa pakai screenshot, bisa pakai rekam layar kalau kita menggunakan handphone. Kalau pakai laptop itu juga ada Bu fasilitas rekam layar. Biasanya kalau pakai PowerPoint, yang pernah saya lakukan tuh rekam layar menggunakan PowerPoint itu bisa. Kalau Bapak Ibu misalnya pengen nyoba untuk seperti itu, langkah-langkahnya banyak Bu di YouTube. Coba nanti panjenengan Bapak Ibu silakan di YouTube cari ya cara rekam layar di laptop misalnya, atau cara rekam layar di handphone. Sehingga ketika Bapak Ibu mengajar secara daring ya, secara daring Bapak Ibu akan tahu bahwa buktinya itu nanti ada ya, video itu. Kayak misalnya sekarang kita Zoom ya. Ini Zoom ini nih kami rekam Bapak Ibu. Rekaman Zoom ini itu bisa jadi bukti bahwa memang Bapak Ibu itu ikut diklat ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Itu jawaban kami Bu. Sementara ini. Ya. Bu Nur, nyun sewu tadi agak nggak benar karena ada lindu Bu, ada gempa ini. Astagfirullahaladzim. Oh ya Bu, ya Allah. Keras sekali di Malang ini tadi Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya itu tadi lari keluar. Oh, jin. Mohon maaf. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, semoga segera berlalu ya yang banyak musibah ini, karena memang setiap musibah itu pasti Allah sedang menguji ya bagi yang beragama Islam ya Bu ya. Semoga tidak sampai Bu ya, tidak sampai membawa korban ya Bu. Amin. Amin. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Ustadi Utama. Beliau bertanya, optimalisasi Google Classroom sebagai alternatif di masa pandemi dengan pengelolaan terpusat. Oke Bapak, nanti judul ini akan saya kirim ke Bu Tuti. Jadi nanti akan ada saran dari Bu Tuti terkait judul, dan kedepannya
Bapak Ibu bisa sambil mengembangkan ya. Artinya gini, judul ini kan relatif ya Pak Ibu ya. Relatifnya gini, ketika Bapak Ibu hari ini membuat judul ini, tiba-tiba di tengah jalan pengen ganti judul, itu boleh selama laporan best practice-nya itu belum sampai akhir ya. Kalau masih ide itu bisa berganti Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Ustadz Utama setelah dapat saran dari Bu Tuti ya, Bapak Ibu yang lain juga terkait judulnya masing-masing, nanti kami akan bantu ketika Bapak Ibu misalnya butuh perubahan judul. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan jangan sampai meninggalkan Zoom. Karena ya itu kalau Bapak Ibu tidak aktif ketika narasumber hadir ya, kita mendatangkan narasumber itu juga nggak mudah Bapak Ibu. Itu emannya. Kadang Zoom ditinggal. Nah, ini repot nih. Karena apa? Nanti waktu sesi tanya jawab nggak ada yang bertanya. Nah, padahal narasumber itu kalau mau jawab bukan di Zoom ya, misalnya di secara japri itu kadang banyak yang tidak sempat ya, mohon maaf karena memang rata-rata narasumber kita itu orang-orang sibuk ya Bapak Ibu. Maka mohon dengan sangat di nanti ya jam 3 sampai jam 5, maksimal jam 5.30 ya sebelum area maghrib ya. Silakan Bapak Ibu bertanya, berkonsultasi, jangan ditinggal Zoom-nya. Biar Bapak Ibu benar-benar mendapatkan masukan langsung dari narasumber gitu. Itu saran saya. Gitu ya Pak Ustadz. Nanti yang memberi saran adalah Bu Tuti. Jadi di sini kami panitia selain memberikan arahan awal, yuk menampung ya. Untuk lebih lanjut bisa diproses oleh Ibu narasumber kita. Terima kasih Pak. Oke, ini ada, sebentar saya catat dulu untuk judulnya Pak Ustadz ya. Baru 11 orang ya Pak Ibu yang Bu yang sudah setor. Oke, untuk Bu Wardani Sri, Bu Sri Wardani ya ini. Halo Bu Sri Wardani, mohon unmute Bu. Ya, Bu ini mohon ini ya Bu ya, ditulis. Kan ini baru satu ya, tidak semua siswa berkontribusi, ada yang aktif dan tidak. Ini bisa ditambahkan Bu, maksudnya mata pelajaran apa, kompetensi dasar apa gitu. Jadi nanti ketika narasumber memberi saran tuh nggak terlalu global gitu. Kami tunggu Bu ya. Itu tadi Bu yang saya lari karena gempa itu Bu. Oh Masya Allah, nggih. Monggo Bu bisa. Ada gempa. Astagfirullahaladzim lagi. Tapi sekarang sudah enggak ya Bu? Sekarang sudah tidak gempa. Alhamdulillah ya Allah. Tadi saya masuk itu tadi sudah enggak. Oh nggih. Monggo Bu ya kami tunggu. Nggih, dilengkapi. Semua ini. Astagfirullahaladzim. Siap. Kemudian ini ada Bu Dia. Maaf Bu, bagaimana kalau saya pakai PTK lama, tapi belum pernah dipakai best practice atau jurnal, dan menggunakan alat peraga, sedangkan pembelajaran di masa sekarang kan nggak ada tatap muka. Apakah relevan? Ya, Bu Dia, ini saya bantu jawab berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Jadi memang PTK dan best practice itu dua hal yang mirip ya, mungkin sebagian orang mengatakan mirip karena sama-sama karya ilmiahnya, tapi pondasinya itu sangat beda. Jadi kalau misalnya kayak sama-sama rumah tapi satunya mungkin rumah joglo, satunya rumah Minang gitu ya, jadi fungsinya sama karya ilmiah tapi mereka punya hal yang sangat berbeda. Kalau idenya misalnya Bu, PTK misalnya judulnya kayak saya misalnya pernah membuat PTK tentang quantum learning, kemudian saya pakai lagi di best practice tentang quantum learning, itu boleh karena idenya sama bahwa solusinya pakai quantum learning gitu ya. Tapi model judul, mulai judulnya itu sudah harus berbeda. Jadi kan antara PTK sama best practice kan judulnya jelas cirinya tidak sama. Ya. Solusinya boleh, alat peraganya boleh dipakai lagi untuk best practice. Tapi mungkin ya saran saya alat peraga tersebut dipakai jangan di kelas yang sama dengan PTK. Kalau PTK itu kan memang lebih ke ini ya Bu ya, siklus ya. Jadi RPP yang dijadikan pedoman siklus 1 dengan RPP siklus 2 itu nanti dibandingkan. Apakah dengan model pembelajaran atau alat peraga yang kita pakai itu siklus 1 dengan siklus 2 ada peningkatan. Nah,
untuk best practice itu hanya cerita, Bu. Jadi dia bukan penelitian yang harus membandingkan atau harus mengukur gitu ya. Tapi dia di sini hanya bercerita tentang pengalaman guru mengajar menemukan solusi. Ya, seperti itu ya Bu Dia. Jadi nanti boleh alat peraga itu dipakai di best practice dengan judul yang berbeda dari PTK, kemudian nanti disesuaikan kelasnya mungkin. Kelasnya kalau bisa ya jangan sama dengan PTK misalnya Bu, karena nanti ceritanya akan berbeda. Antara best practice dengan PTK ini harusnya berbeda. Tidak boleh sama plek gitu ya Bapak Ibu. Karena memang kalau ada judul yang sama plek, otomatis salah satu akan tertolak karena tidak boleh. Apapun kalau sama dianggap kan apa ya sama, kalau sama itu berarti satu kan, berarti harus milih ini dipakai PTK atau BP. Kalau saya alat peraganya bisa dipakai tapi judulnya bisa disesuaikan, jadi mungkin kelasnya, kemudian ada tambahan mungkin ya Bapak Ibu yang dipakai selain alat peraga, mungkin ada tambahan strategi atau apa sehingga tidak sama plek dengan PTK-nya. Kemudian terkait tatap muka sama pandemi, jadi gini Bapak Ibu, kalau Pak, seingat saya, itu aturan tahun, jadi ini, misalnya saya maju ke 4A kemarin, terakhir adalah April 2020. Maka ketika saya mau maju ke 4B, itu seharusnya karya saya itu setelah April 2020. Jadi misalnya saya punya karya nih di tahun 2019, itu pasti ditolak. Karena tahunnya sudah kedaluarsa dari proses kenaikan pangkat saya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di PAK itu tahun tuh menentukan Bapak Ibu untuk diterima dan tidak sesuai dengan PAK terakhir. Kalau PAK terakhirnya tahun 2016, maka karya 2017 masih boleh disertakan. Tapi kalau PAK terakhir tahun 2020, kemudian kita membuat PTK atau BP-nya tahun 2019 ya jelas nggak diterima karena tahunnya mundur dari PAK gitu. Itu saran saya, jadi minimal kita pantau PAK terakhir kita itu tahun berapa, kita membuat karyanya setelah tahun itu lebih aman. Seperti itu ya Bu Dia. Terima kasih. Ibu, saya bertanya lagi. Bu. Oh, nggih Bu, silakan Bu. Nggih. Hubungan dengan yang dijelaskan Ibu tadi tentang PAK. Ya. PTK itu belum pernah artinya belum pernah distorkan, belum pernah dinilaikan. Meskipun terakhir misalkan 2018 Ibu ya, kemudian PTK itu sudah 2014 tapi belum pernah dinilaikan. Bagaimana Bu? Bisa diajukan tidak Bu? Sepengetahuan saya tidak bisa Bu kalau tahunnya mundur. Saran saya gini Bu, PTK itu kan yang penting itu kan ide Bu. Jadi kayak judulnya itu penting. Sedangkan untuk kelasnya itu bisa berubah Bu. Contoh ya Bu, kita punya PTK tahun 2014. Anaknya sudah lulus kan. Nah, terus kita mau pakai lagi di 2020 nih. Saya coba nih untuk murid saya 2020 dengan ide yang sama. Itu boleh, judul yang sama tapi kelasnya disesuaikan tahun setelah PAK. Gitu aja, Bu. Jadi tidak harus kelas yang kan, kalau kelas kan kita bisa itu ya Bu ya, berubah ya sesuai kita ngajarnya. Tapi kalau ide itu boleh Bu dipakai selama belum diajukan. Insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Yeah. Astagfirullah. Ini Pak Ustadi Utama ini juga Malang deh. Kelihatannya juga gempa ini Bu. Astagfirullah. Halo Pak Ustadi Utama. Apakah dari Malang juga Pak? Trenggalek Ibu. Astagfirullah. Trenggalek juga gempa Pak. Ya Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terasa sangat keras. Astagfirullahaladzim. Langsung padam Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau tersendat-sendat juga. Ini tadi di Tuban juga kerasa ya Bu Lulu ya, di Rengel. Kalau di Tuban Kota kok saya nggak ngerasa ya, alhamdulillah ini tadi. Iya, saya di Tuban Kota nggak kerasa ini. Tadi Bu Lulu ini kerasa ini Bu Lulu ini. Oh, astagfirullah, Tulungagung juga Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, Tuban Singgahan juga. Astagfirullah, ya Allah. Nggih. Kalau Tuban Kota insya Allah enggak ini tadi saya Bu. Atau karena saya terlalu konsentrasi ya, jadi enggak kerasa ini. Mohon maaf ini. Ya, Bapak Ibu ini yang sudah setor 12 orang Bapak Ibu.
Mohon yang lain kami tunggu seadanya, artinya gini seadanya. Idenya Bapak Ibu ditulis aja. Jadi nanti Bapak Ibu biar punya gambaran mau buat best practice tentang apa. Mumpung nanti ini ada Bu Tuti Rodiah ya. Setelah ini judul-judulnya Bapak Ibu waktu break akan saya kirim ke beliau untuk nanti dapat tanggapan. Ya. Oke. Untuk Pak Ustadz Utama, saya tadi sudah menjelaskan mungkin karena pas gempa ya Bapak. Jadi gini Bapak, kami di sini panitia menghimpun semua judul Bapak Ibu, semua ide Bapak Ibu. Nanti yang mengomentari atau memberi saran adalah Bu Tuti Rodiah, pemateri. Jadi ini nanti Bapak sabar, okay? Tapi Bapak harus on ya, jangan sampai nanti waktu Bu Tuti menjelaskan Bapak tidak ada di tempat, nanti eman ya seperti itu. Semoga listriknya segera nyala ya Bapak ya, bismillah sehingga lancar, amin. Ya, jam 3 karena memang jadwalnya untuk pemateri 1 jam 3 sampai setengah 6 ya Bapak Ibu. Jadi untuk sesi awal ini Bapak Ibu akan kami arahkan untuk menyiapkan diri dengan judul ide. Karena dari pengalaman diklat jurnal kemarin Bapak Ibu ketika mendapatkan materi terus tanpa dipaksa membuat judul kayaknya hasilnya bingung ya. Akhirnya ini kami mendapat saran dari para narasumber kalau bisa di sesi ini sudah ada tawaran judul dari Bapak Ibu sehingga para narasumber sudah bisa memantau kira-kira Bapak Ibu mau menulis tentang apa. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain kirim.
Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Bu. Ya. Terdengar, Ibu. Suara musiknya terdengar nggak, Pak? Musik dari... Oh, tidak terdengar. Tidak. Oh, ini. Bentar ini. Ya, sebentar saya share screen lagi. Yang mana ya tadi? Bentar. Oh. Ya, oke, saya share ulang. Ya. Halo Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya. Terdengar. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini saya sudah mengirim karya, mohon maaf, judul ya, atau ide Bapak Ibu ke Bu Tuti, dan nanti kami mohon Bu Tuti begitu masuk langsung memberikan saran komentar ya, terkait judulnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum mengirim judul segera biar bisa dapat arahan atau saran dari Bu Tuti langsung. Terima kasih. Sami-sami, Bu. Apakah suara musiknya terdengar, Ibu? Tidak. Tidak. Kok nggak dengar ya suara musiknya? Ini Bu. Oh, nggak ada musik ya, Bu? Tidak musik. Padahal ini full musik nih seharusnya, Bu. Gimana ya? Tadi tuh terdengar.
Halo, apakah belum ada musik ya ini, Bu? Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Iya, musiknya timbul tenggelam ini kayaknya jaringan saya juga nggak bagus, Bu. Bapak Ibu, perkenalkan sambil menunggu jam 14.45 ini saya akan menyampaikan tentang bukunya Bu Istiqomah ya Bapak Ibu. Jadi di dalam daftar isi saya bacakan. Yang pertama, mengenal best practice. Jadi di dalam buku Bu Istiqomah menjelaskan apa itu best practice ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut bab kedua tentang dapatkah PTK atau PTS ditulis menjadi best practice. Yang ketiga, topik yang dapat di best practice-kan. Yang keempat, langkah-langkah menulis best practice. Yang kelima, sistematika best practice. Yang keenam, merumuskan judul best practice. Yang ketujuh, merumuskan bab pendahuluan dalam best practice. Kemudian saya lanjut. Yang berikutnya, menyusun bab kajian pustaka, menyusun bab pembahasan masalah, menyusun bab kesimpulan. Terakhir ada Mendeley, aplikasi praktis penulisan sitasi dan daftar pustaka. Nah, ini Bapak Ibu, luar biasa ini. Bukunya Bu Isti ini ya, sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi bisa sambil membaca kalau beli buku ini. Kapanpun Bapak Ibu bingung bisa langsung membuka buku tanpa harus searching Google ya. Kadang kalau kita males kan nyari Google itu sendiri juga banyak Bapak Ibu. Jadi kita harus memfilter mana yang bukan hoak. Kadang kalau kita nyari bisa jadi itu nggak valid. Nah itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Bedanya ketika kita menggunakan sumber referensi buku dan online. Karena kalau online tuh harus memfilter dulu Bapak Ibu. Tapi kalau lewat buku, ini kebetulan saya sudah menerima buku barusan diantar sama paket ya. Kemarin hari Kamis Bu Isti ngirim ke saya dan hari ini alhamdulillah sudah sampai. Ini bagus sekali Bapak Ibu bukunya tentang langkah-langkah ya. Langkah-langkah taktis. Jadi mulai dari judul sampai daftar pustaka ini dijelaskan. Kemudian ada contoh best practice juga yang direkomendasikan Bu Isti di dalam bukunya ini. Jadi Bapak Ibu, saran saya silakan membeli Bapak Ibu ya, karena dengan 70.000 buku ini tidak akan, insya Allah tidak akan sia-sia.
ya, dan akan awet ya. Mungkin kalau kita belikan nasi dimakan sudah habis, tapi kalau buku insya Allah ini akan bertahun-tahun ya kalau nggak hilang ya. Dan kalau kita nyimpennya di tempat yang aman, insya Allah sampai kita pensiun ya, mungkin di usia 60 insya Allah tetap terjaga Bapak Ibu. Jadi saran saya pribadi, karena ini saya sudah membaca sekilas ya, bagus bukunya untuk teman-teman yang ingin membuka wawasan tentang best practice atau ingin membuat best practice, bisa menjadikan ini sebagai referensi Bapak Ibu. Jadi terutama di bab pustaka ya. Jadi di bab pustaka ini dijelaskan caranya mengutip langsung, caranya mencari sumber pustaka. Ya, ini kalau Bapak Ibu cari di internet ini biasanya terpisah-pisah Bu, nggak jadi satu ini. Tapi kalau di buku ini sudah runtut. Dari bab per bab ini runtut sehingga Bapak Ibu kalau belajar enak. Itu saran saya Bapak Ibu. Bukan promosi ya, tapi memang ini menarik bukunya. Makanya kenapa saya kemarin ingin sekali buku ini juga nanti menjadi panduan ketika Bapak Ibu mengikuti diklat ya, agar tidak bingung atau tidak blank dalam menyusun best practice. Ini Bapak Ibu bukunya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sudah menerima barusan dan ini saya cek memang lengkap dengan buku yang tipis tapi isinya padat sekali. Eman kalau tidak beli Bapak Ibu. Ya mungkin itu Bu, Bapak. Ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang kirim judul ide lagi, silahkan. Ini masih 12 orang ya yang kirim, yang lain monggo ditunggu. Ya ini, internet saya sedang tidak stabil Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau terputus-putus karena wifi-nya mungkin juga ada gangguan ini. Ya, kendala jaringan ya Bapak Ibu ya, ternyata ketika ada gangguan jaringan maka kurang maksimal dalam kegiatan Zoom meeting ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak perlu galau karena hari ini kami rekam ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti videonya insya Allah rekaman Zoom hari ini akan kami upload dan kami kirim ke grup Telegram. Itu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sambil menunggu jam 14.45 silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Bapak Ibu bisa chat di Telegram juga ya. Kalau misalnya terlempar dari Zoom, nanti misalnya terlempar dari Zoom nggak bisa balik, bisa chat di Telegram, nanti akan kami bacakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya ide, biar ditanggapi oleh Bu Tuti. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang langsung bertanya, Bu Zubaida mungkin yang raise hand, ada pertanyaan Bu Zubaida? Halo? Bapak Ibu yang lain monggo kalau mau sharing atau punya pengalaman, mungkin ada yang sudah sering membuat best practice atau pernah membuat best practice, silakan bisa sharing dengan Bapak Ibu yang lain sambil menunggu 14.45, kita break 15 menit, jam 15 masuk lagi. Ya, silakan Bu. Bu Nur, saya bertanya lagi, mohon maaf terlalu banyak bertanya. Oh, nggak apa-apa, terima kasih Bu. Silakan Bu. Itu tadi mungkin apa nanti untuk judul best practice saya bisa direvisi Bu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kemarin yang saya sudah dibantai oleh Bu Isti itu ya, Bu Istiqomah.
meningkatkan motivasi, apakah nanti ada kesulitan misalkan Halo? Motivasi dan hasil belajar membaca review, ada kesulitan untuk kajian pustakanya. Ya, boleh Bu. Nanti insya Allah di sesi Bu Tuti Rodia, semoga tidak ada kendala Zoom ya Bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu langsung aktif bertanya ke beliau. Karena kalau saya pribadi di sini masih newbie Bu ya, saya masih baru lah. Tapi kalau Bu Tuti insya Allah sudah banyak pengalaman dan beliau termasuk tokoh literasi ya Bapak Ibu. Jadi ya, ini ada yang bocor ini. Ya. Halo Bapak Ibu, mungkin kalau dari saya intinya Bapak Ibu jangan menyerah dulu kalau menemukan kendala ketika mau menulis best practice. Ketika Bapak Ibu berhasil ya, misalnya berhasil mencari ide, maka Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan diskusi bersama teman-teman yang ada di sekolah misalnya, atau dengan teman atau guru di kabupaten lain yang Bapak Ibu mungkin merasa beliau bisa dijadikan teman sharing. Jadi intinya memang kita butuh diskusi Bapak Ibu kalau lagi ada masalah. Saya pernah ya mengalami itu. Jadi ketika saya menyusun PTK, itu saya bingung. Ini gimana melanjutkannya kok udah mentok ini saya. Akhirnya saya tanya ke teman, waktu itu kebetulan beliau ada di Mojokerto ya Bapak Ibu ya. Namanya Bu Eni. Jadi saya sering sama Bu Eni, kalau saya seperti ini gimana Bu? Kebetulan kita sama-sama guru Psikomdik ya. Jadi kadang perlu. Jadi jangan sendirian, kalau memang kita lagi butuh teman diskusi ya cari gitu, mencari teman atau pertolongan lah. Kalau misalnya malu gitu ya Pak Ibu, boleh kita cari di Google. Kalau ada kendala seperti ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya? Gini Bapak Ibu, guru itu sebenarnya sudah sering mencari solusi, tapi kadang bingung gitu ya, bingung menamakan atau memberi nama ya. Ini pengalaman seorang teman ya, saya nggak menyebut nama. Jadi beliau itu cerita ke saya, ini loh anak-anak ini loh males, anak-anak ini males. Kalau dikasih tugas nggak dikerjakan, ya sudah akhirnya saya kasih cara biar mereka itu mau mengerjakan. Contoh, saya kasih reward and punishment. Reward punishment-nya ini sebenarnya bisa dijadikan solusi yang diberi nama. Contoh kalau Bu Siti Aminah yang pengawas TK tadi kan, beliau memberi solusi dengan menggabungkan pendampingan dan kolaborasi menjadi Damborsi. Jadi kan sebenarnya itu bukan media atau bukan media, alat peraga, alat praktek ataupun model pembelajaran, tapi itu sebenarnya strategi gitu ya. Itu boleh kita ngasih nama sebagai pengalaman terbaik, itu boleh. Tapi kalau menjadi sebuah PTK ini sebenarnya yang tidak boleh, karena PTK itu sudah penelitian dan dia harus ada dasar yang kuat. Sehingga kalau kita mau mengembangkan model baru, ya harus R&D, pengembangan, model penelitian pengembangan gitu ya. Kalau di best practice bisa Pak Ibu. Jadi Pak Ibu bisa mengembangkan pengalaman mencari solusi dengan memberi nama tanpa harus kita kembangkan menjadi sebuah penelitian, itu bisa. Ya tadi dengan tidak mengubah esensi ya. Maksudnya gini, saya contohnya gini Bapak Ibu, saya pernah membuat gabungan model pembelajaran. Jadi quantum learning dan berbasis proyek. Saya singkat PROTUM. Jadi saya menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran berbasis kuantum. Sehingga saya menemukan langkah-langkah gabungan dua model pembelajaran itu. Nah,
ketika saya bawa maju ke Inobel, lomba inovasi guru di Jakarta, itu saya dapat saran dari narasumber waktu itu, seorang profesor ya, beliaunya itu, bahwa memang kalau judulnya seperti ini karena dia sudah membuat 2 menjadi 1, ini harus di R&D dulu, harus ada uji validitas modul gitu ya, bukan modul, model. Ya, jadi model pembelajaran ini harus saya ujikan dan harus dinilai seorang ahli. Kalau ini tidak dapat penilaian seorang ahli atau tidak diobservasi ahli, tidak dapat uji validitas saat pemakaian, ini tidak bisa dipakai untuk PTK. Nah, ini pernah saya alami benar. Jadi kadang kita harus membedakan ya Pak Ibu ya, bahwa apa yang kita lakukan di best practice itu sebenarnya tidak seperti PTK. Jadi jangan takut, jangan jangan merasa beban dulu. Kalau PTK memang agak susah Bu, saya akui, karena dia jenis penelitian ya. R&D atau penelitian pengembangan itu juga agak berat. Tapi kalau best practice itu enak banget Bu, karena dia hanya sekedar seperti cerita, mengalir gitu ya. Bapak Ibu punya masalah, oh saya cari solusi nih. Oke, solusinya apa saja? Langkah-langkahnya apa saja? Seperti tadi ya Bapak Ibu, kan simple. Oh ini ternyata KBM-nya nggak ada persiapan. Oke, berarti perlu persiapan dengan cara membuat damborsi, pendampingan secara gugus, membahas bareng, kemudian kolaborasi. Nah ini langkahnya dari pendampingan, kemudian kolaborasi, kemudian sampai diterapkan di scientific 5M. Jadi hal-hal semudah itu Bapak Ibu, mengalir. Tidak perlu kita berpikir terlalu jauh ya, terlalu takut untuk membuat best practice ya. Karena best practice ini simple ya. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti setelah membaca bukunya dari Bu Isti, itu akan semakin enak. Akan terbuka wawasannya bahwa dalam menulis best practice itu yang penting adalah memulai action dulu. Jangan takut dulu. Kalau ada masalah ditanyakan, kalau ada masalah didiskusikan, bisa dengan teman, bisa mungkin kalau sekarang nanti kita kenal dengan Bu Tuti Rodia, dengan Bu Isti, ya bisa kita sharing dengan beliau, walaupun mungkin jawabnya agak lama karena sibuk, tapi minimal kita bisa sharing gitu ya, seperti itu. Itu saran saya Bapak Ibu. Dan sudah menjelang 14.45, silakan Bapak Ibu bisa break ya untuk sholat bagi yang menjalankan. Dan nanti masuk lagi jam 15, insya Allah Bu Tuti sudah siap, karena beliau saat ini sedang ada kegiatan ya, salah satunya adalah dosen di Universitas Terbuka, dan selesai mengajar jam 3, sehingga nanti jam 3 baru bisa bergabung dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Saya cek apakah sudah ada yang tambah. Oh, alhamdulillah. Ini ada tambahan ini ya dari Bu Dia. Gak apa-apa Bu, ini saya copy ya Bu ya, nanti biar dikomentari sama Bu Tuti ya. Bagi teman-teman yang belum kirim, sambil break boleh nanti dikirim ke forum chat Zoom atau Telegram. Terima kasih, kita break sebentar ya Bapak Ibu.